Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman bersama saya. Kali ini saya akan membahas sedikit ya mengenai salah satu hobi yang memang banyak diminati di berbagai belahan dunia. Hobi ini sangat membutuhkan kesabaran tentunya. Hobi ini tidak lain adalah memancing, teman. Jadi memancing bukan hanya sekedar kita mencari ikan di laut, pokoknya strike, mendengarkan deliran Gimana Mas Sur? ataupun menghilangkan stres seperti itu. Tapi ada makna tersendiri yang mungkin dari para angler, dari sahabat mancing yang memang belum mengetahui apa sih makna dari memancing yang sebenarnya. Dan kali ini saya akan membahas poin itu, teman-teman. Poin dimana makna yang paling penting dalam memancing ini bisa kita aplikasikan dalam keseharian kita ya. Kita tahu ya bahwa memancing merupakan salah satu hobi yang banyak diminati orang ya, dari kalangan anak kecil hingga kalangan dari orang dewasa, dari yang miskin sampai yang kaya pun juga banyak meminati satu hobi ini. Dan ada sedikit pelajaran yang akan saya bahas ya, tentang memancing ini dalam video kali ini. Jadi, poin yang pertama adalah tentang memberi umpan. Kita tahu ya, kalau kita mancing pasti kita menggunakan umpan, entah itu udang, entah itu ikan yang diiris-iris atau menggunakan umpan buatan seperti itu. Itu juga termasuk umpan. Tapi apa sih makna umpan ini bagi kehidupan sehari-hari? Umpan yang kita pasang di mata kita, teman-teman, itu mengajarkan kita bahwa untuk mendapatkan sesuatu dalam hidup kita ada yang namanya modal, ada yang namanya pengorbanan yang harus kita keluarkan untuk mencapai sesuatu itu. Ada materi yang harus kita keluarkan untuk mendapatkan sesuatu, ada waktu yang harus kita luangkan untuk mendapatkan sesuatu. Kita saat memancing pasti akan menemui yang namanya suatu permasalahan, entah itu permasalahan benang kita putus, entah permasalahan perahu kita ada yang bermasalah seperti mesin yang tidak hidup ya, mesin yang susah hidup ya, terus ada cuaca buruk di situ. Itu juga menjadi salah satu permasalahan ataupun persoalan dalam dunia memancing. Tapi apa makna yang bisa kita ambil sebagai pelajaran hidup dari timbulnya masalah saat memancing ini? Dari poin yang kedua ini, munculnya masalah ketika saat memancing, itu mengajarkan kita bahwa untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan dalam hidup kita perlu adanya rintangan. Jadi tidak semerta-merta jalan kita itu lurus, pasti akan ada yang namanya sebuah rintangan, pasti akan ada yang namanya kerikil dalam jalan kita untuk bisa mencapai sesuatu itu. Tidak ada sebuah jalan yang lurus demi yang namanya sebuah pencapaian yang bagus. Semua memang butuh, teman-teman, yang namanya sebuah rintangan itu, agar dengan adanya rintangan itu kita bisa menjadi lebih tegar dalam menghadapi cobaan hidup. Percayalah bahwa semua rintangan itu pasti akan ada ujungnya. Percayalah, teman-teman, semua badai pasti akan ada berlalunya. Dan ingat, pelangi yang indah pasti akan datang setelah badai tiba. Itu sudah pasti, teman-teman ya. Jadi pelajaran hidup ketika kita mendapatkan sebuah masalah, ketika kita dihadapkan pada suatu permasalahan, itu mengajarkan kita, melatih mental kita untuk tetap maju ya. Pelan tidak apa-apa, yang penting masih bisa berjalan ya. Tidak bisa berdiri, kita bisa merangkak. Yang penting kita tetap pada tujuan kita. Poin yang nomor 3 di sini adalah ketika ikan yang kita dapatkan itu lepas ya. Pada saat memancing, teman-teman, pasti tidak akan luput ketika kita sudah menarik elit kita ya. Ketika di permukaan, kejadian ikan putus ini sudah menjadi bagian nih dari bumbu-bumbu saat kita memancing seperti itu. Tapi yang akan saya bahas adalah bukan mengenai ikan yang putus, kenapa ataupun bagaimana cara ikan itu bisa putus, tapi lebih kepada pelajaran apa yang bisa kita dapatkan dari ikan yang putus itu. Apa yang kita rencanakan itu memberikan sebuah pelajaran hidup ya, bahwa
apa yang kita dapatkan, kalau memang bukan rezekinya, pasti dia akan pergi, ya. Bagaimanapun caranya dan apapun bentuknya. Rezeki kalau bukan ditakdirkan untuk kita, dia hanya datang bukan untuk menetap, tapi hanya untuk lewat aja, teman-teman. Dari sini kita belajar bahwa rencana yang sudah kita desain 100% itu belum tentu mendapatkan sesuatu yang 100% juga, teman-teman, ya. Jadi apa yang sudah kita rencanakan dari A, B, C, D, E sampai Z, ya, belum tentu hasilnya itu poin Z itu, teman-teman. Cobaan atau rintangan, bahkan masalah itu sudah pasti akan datang, tuh. Dan itu semua adalah gerbang menuju apa yang kita inginkan. Bahkan Tuhan pun sampai berjanji, kalau kita sabar menghadapi cobaan ini, maka Tuhan akan melipat gandakan dan menggantinya dengan yang lebih banyak lagi. Itu sudah pasti, teman-teman. Jadi ketika apa yang kita dapatkan itu yang seharusnya kita dapatkan tidak jadi kita dapatkan, di situ adalah pelajaran ikhlas yang bisa kita ambil, dan kita percaya, teman-teman, bahwa Tuhan pasti mempunyai rencana terhadap musibah yang kita alami, dan itu sudah pasti, teman-teman. Jadi poinnya adalah diuji dengan sebuah kesenangan, kita tidak lupa untuk bersyukur, tetap rendah hati. Karena apa? Bisa saja kesenangan itu diambil tiba-tiba oleh sang pemilik kesenangan. Kemudian ada poin yang terakhir, teman-teman, hasil yang memuaskan. Tentu siapa ya pemancing mana yang tidak ingin mendapatkan hasil yang sesuai dengan ekspektasinya, seperti itu. Semua orang pasti menginginkan hasil yang memuaskan dalam hidupnya. Hasil ini ya pasti diidam-idamkan oleh semua pemancing, semua nelayan pasti menginginkan hasil ini. Ada yang demi kepuasan pribadi, ada yang demi menafkahi keluarga, ya, seperti itu. Jadi dari semua rentetan masalah yang terjadi, seperti ya capek tentu ya, badai, cuaca, ataupun mata pancing yang putus atau ikan yang putus dan sebagainya, ya, dari semua pasti akan dibayar tunai, akan dibayar lebih kalau kita tetap sabar, ya, kalau kita tetap ikhlas, ya. Itulah, teman-teman, terkadang apa yang kita rencanakan memang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tapi apa yang kita dapatkan terkadang jauh lebih baik daripada apa yang kita rencanakan. Itulah rezeki yang diberikan Tuhan, janji Tuhan kepada orang-orang yang sabar. Jadi tidak menutup kemungkinan dari apa yang kita bahas dari A sampai Z juga bisa memberikan pelajaran bagi kita bahwa untuk menjalani sebuah hidup ini perlu yang namanya kesabaran, perlu yang namanya ketabahan, dan juga perlu yang namanya sebuah pemikiran yang matang untuk bisa menyikapi permasalahan-permasalahan yang ada. Buat teman-teman para enggan, apa yang menjadi kendala, apa yang menjadi hal yang terbaik bagi teman-teman para enggan, silakan komentar. Dan juga saya berharap ya dalam channel saya bisa menjadi wadah bagi semua kalangan, ya, bukan hanya pemancing saja, bahkan orang-orang ya yang di sekitar saya, ya, yang apapun itu bisa kita sharing, teman-teman, seperti itu. Itulah tujuan awal saya membuat channel ini, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.